guys, bersama Khairul Panjang. Kali ini kita akan wawancara di Radio Thomson Cilacap. Ini di Radio Suara Teluk Penyu. Itu tadi suara Radio Teluk Penyu. Kita akan bincang-bincang di sini. Apa saja nanti, simak aja guys ke dalam. Udah disediakan kopi nih guys, sama itu Thomson nih, kopi. Tuh ruangan. Menjelaskan kalau dulunya mancing biasa aja gitu. Biasa aja. Iya, terus lama perkembangannya waktu itu ada YouTube Ada gitu. YouTube. Terus kita iseng-iseng itu, ya itulah jadi kail panjang gitu. Kail panjang. Iya, karena sering kumpul gitu sama sering Mas Mujinya. kumpul. Oke, kita akan mengulik lagi ya sejarah mungkin dari komunitas Kail Panjang ini setelah lagu ini. Cilacap makin erat di hati sahabat. Menit ke 53 lepas dari jam 9 alias jam 7, Noval di sini masih menemani Anda ya. Ya, masih menemani Anda semuanya di acara Lokomotif Lokal Komunitas dan Inspiratif. Tentunya acara yang menghadirkan komunitas lokal. Dan saat ini Noval masih bersama komunitas Kail Panjang dari Nusa Wungu. Ya, dari hasil percakapan tadi, ngobrol-ngobrol tadi ya, bisa disimpulkan komunitas Kail Panjang itu komunitas memancing. Dan kenapa kok bisa dinamakan Kail Panjang? Karena di situ ada harapan ya. Gak cuma kailnya yang panjang, tapi juga usianya panjang dan panjang terus ya, segalanya panjang pokoknya. Ya, panjang persaudaraan dengan sesama pemancing ya. Betul. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya nih. Mas Muji dan juga Mas Yono ya. Iya. Aduh, kayaknya lemes ini apa gimana? Ngantuk apa gimana nih Mas? Ngantuk. Aman Ya, oke. Ya, jadi kapan nih komunitas Kail Panjang dibentuk? Sekitar tahun 2021, tepatnya tanggal 13 bulan Juni. Tanggal 20 berapa? 13 Juni. 13 Juni 2021. Berarti udah hampir 3 tahun apa udah 3 tahun nih? Iya, hampir mendekati. Iya, 2 tahunan ya. Iya, 2 tahun hampir jalan. Iya, 2 tahunan. Iya. Oke. Dan terbentuknya komunitas Kail Panjang ini tujuannya apa sih? Tujuannya pertama sih pribadi, hobi. Terutama hobi. Iya. Yang kedua buat dokumentasi. Sembilan 97.5 Radio Thomson Cilacap makin erat di hati sahabat. Ya, jam 20:17 Noval di sini masih menemani Anda semuanya dalam komunitas
kail panjang dari Nusa Wungu. Ya tadi ada yang bertanya nih, Mas Muji dan juga Mas Yono ya, tolong dijawab. Oke, selamat malam buat Mbak Lisa yang berada di Wonosobo. Iya, tadi yang pertama pertanyaannya, setuju gak orang mancing pakai bom atau pukat harimau? Pertanyaan yang nomor satu itu sistem pukat dengan apa itu bom itu bagi saya sangat-sangat tidak suka dan sangat-sangat dilarang. Iya, itu kenapa? Gitu. Karena sistem seperti itu akan merusak ekosistem, terutama yang di laut atau yang terkena itulah. Oke. Karena sangat merugikan nelayan juga, pemancing juga nanti itu akan bikin punah buat anak-anak cucu kita yang belum tahu kayak gitu. Iya, dan pertanyaan nomor 2 itu bagaimana melepas mata pancing yang dah ditelan ikan? Mungkin Mas Yono bisa menjelaskannya. Iya Mas. Pertanyaan dari Mbak Lisa ya. Oke. Kalau aku sih biasanya sih cuma gini. Pertama-tama kita pegang ikannya, Iya. terus di mulutnya kan menganga biasanya ya. Oke. Kita ambil kayu yang kecil lah, ukuran serokok mungkin, terus dimasukkan kayunya ke kailnya. Kailnya. Iya, maunya lewat mulut ikannya itu loh. Iya. Masukin ke kailnya, terus didorong ke bawah sedikit, terus diangkat. Biasanya itu ikut kailnya itu ikut ke kayu ini loh, maksudnya ke Iya. kayunya. Biasanya aku cara itu yang paling sering aku lakukan gitu. Tapi bukannya udah ada alat yang khusus ya buat menangani hal tersebut? Kadang-kadang kan ada yang lupa ke bawah Lupa ke gitu. bawah. Iya, jadi ala kadarnya lah gitu. Nah, jadi berarti itu cara tradisionalnya Iya, ya? persis. Iya. Tradisionalnya, oke. Ya begitu Mbak Lisa, dan pertanyaan yang berikutnya ini, mata pancing terbuat dari bahan apa? Oh ya, ini Mbak Lisa, mata kail itu banyak banget jenisnya. Ada yang terbuat dari tembaga, ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari stainless. Iya. Tapi kebanyakan sih ya sering dipakai sih yang bagus itu Yang bagus. dari tembaga dan stainless. Ya yang mahal juga ya. Nah, Ya karena kan biasanya harga bawah rupa gitu kan, harganya. kalau Karbon juga. itu jenis. Nah, itu kan masalah merek ya nggak disebut lah, intinya kayak gitu kan, Iya. seperti itu. Iya pokoknya harga ya biasanya bawah rupa gitu kan. Iya. Kalau harganya murah ya gampang ngaratun, kalau harganya mahal juga apa ya, mungkin kualitasnya lebih terjamin. Iya. Dan ini spot mancing biasanya di mana ini? Spot mancing sebenarnya sih di mana saja oke. Di mana Tapi saja, oke. tapi keadaannya ngikuti musim. Ngikutin musim. Ikuti musim. Kalau musim kemarau, Iya. otomatis di tempat-tempat rawa-rawa atau gimana kan udah mulai, atau di kali ya, itu kan udah mulai susut. Jadi kalau musim kemarau kebanyakan diantaranya muara atau kali-kali besar. Tapi kalau cari spot musim hujan, kebanyakan di sawah, rawa, kali-kali kayak gitu. Tapi biasanya kalau musim hujan itu ikannya kecil-kecil ya. Apa tergantung? Tergantung. Kadang kalau musim hujan pertama itu lebih, kadang-kadang kan musim hujan pertama kan ikan-ikan besar kan pada keluar. Iya. Gitu dia. Jadi kadang-kadang lebih bagus ke musim hujan kayak gitu. Untuk Mas Muji sendiri dan juga Mas Jono, khususnya buat komunitas kail panjang ini, tujuan atau mancingnya itu cari ikan apa sih? Tujuan cari ikan
sih sebenarnya Ikan yang menjadi target pemburuan itu ikan apa, jenis apa? target buruannya Iya. kadang-kadang apa sih ya? Kadang-kadang kayak gini. Yang sering ya jair lah. Ya, Jair. terutama kadang-kadang jair, terus kalau di kolam ya kadang-kadang ikan bawal kayak gitu. Iya. Tergantung minat kita, target kita kayak gitu. Tapi paling sering di kolam atau di sungai? Kalau sekarang sering di kolam. Di kolamnya. Iya, karena musim kemarau. Musim kemarau juga Iya. gampang ya. Iya. Maksudnya kalau di kolam udah jelas ada ikannya. Iya, pasti ada ikannya ya. Apalagi kalau berbayar itu kan ya. Kayak gitu. Terus Iya. lanjutkan ke berapa ini? Nomor Bentar. nomor 5 apa ya? Iya, Apa nomor ya? 5 singkatan Halo, Mbak Lisa apa ya tadi ya? singkatan dari mancing apa? Oke, Mbak Lisa dari Wonosobo. Tadi kan tanya makna kail panjang apa ya tadi ya? Iya, ya apa yang dimaksud dengan kail pancing panjang? Kail panjang. Oh, kayak gitu ya. Itu sih buat saya pribadi sih intinya kail panjang sih supaya mancing komunitas kita di kail panjang intinya buat memperpanjang persaudaraan di permancingan, semakin panjang usia pemancingan kayak gitu. Jadi maknanya simpel-simpel aja. Intinya ya kayak gitulah. Oke, dan untuk komunitas kail panjang ini pernah nggak sih mendapatkan ikan terbesar itu ikan apa? Ikan terbesar kayaknya ikan apa ya? Ikan gabus. Ikan gabus. Selama mancing ikan terbesar ikan gabus. Iya. Itu beratnya berapa kilo satu ikannya? Atau Sekitar 2 kiloan, sekitar 2 kilo lebih. itu mancingnya di mana? Di Rawa. Di awal daerah mana nih? Di Rawa di daerah Karangpakis. Karangpakis tempatnya Nusa Ungu. Iya, Nusa Ungu. Berarti ya masih dalam kompleknya jenengan lah ya. Nggak jauh-jauh amat kan berarti. Iya. Pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam memancing? Kesulitan memancing sih kendalanya kita kan di alam kayak gitu ya. Iya. Kesulitannya kadang kita mau target ke sana. Terus keadaan cuaca kadang-kadang tidak memungkinkan. Kadang hujan, yang jelas kalau hujan lah, hujan petir. Nah, otomatis itu gagal gitu. Gagal. Iya, udah dirancang kendala alam, hujan, petir. Nah, itu kendalanya kadang-kadang. Apalagi cuaca seperti ini ya, kadang hujan, kadang terang, cuacanya nggak menentu ya. Iya. Tapi untuk mancing sendiri itu biasanya siang hari atau malam hari? Kebanyakan kail panjang itu kebanyakan sih mancingnya siang hari. Siang hari ya, karena Iya. di kolam. Ya biasanya kan kalau pemancing-pemancing yang di luar sana ya, ada yang mancing udang dala itu biasanya kan malam hari ya. Iya betul. Ya kalau ini kail panjang mancingnya siang hari dan mancingnya di kolam, di empang, paling sering itu ya. Iya. Oke, kita bakal kembali lagi setelah lagu ini. Halo, saya dari Kail Panjang. Jangan lupa Dengarkan terus 97.5 Radio Thompson Cilacap, makin erat di hati sahabat.